Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalina Haidah dengan NIM 3101421004 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Rombel 6A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Konferensi Stockholm tahun 1972, Gerbang Dialog Pertama mengenai isu lingkungan hidup di kancah internasional. Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Sejarah Hubungan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD. Hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu pertama, tujuan artikel, kedua, urgensi tema artikel, ketiga, isi artikel, keempat, kesimpulan isi artikel, dan yang kelima, jurnal yang dituju. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan artikel. Tujuan penulisan artikel dengan judul Konferensi Stockholm tahun 1972, Gerbang Dialog Pertama mengenai isu lingkungan hidup di kancah internasional adalah untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai sejarah Konferensi Stockholm tahun 1972 dan bagaimana konferensi tersebut berpengaruh terhadap pembuatan hukum lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Hadirnya artikel ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai urgensi tema artikel. Apa pentingnya menjaga lingkungan hidup? Sebelum membahas lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Saat ini sering terjadi bencana alam seperti banjir yang diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, contohnya seperti membuang sampah sembarangan dan menebang hutan secara liar. Konferensi Stockholm 1972 ini hadir dan menjadi awal dari kesadaran dunia terhadap pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan. Kesadaran tentang menjaga lingkungan ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai isi dari artikel. Struktur dari artikel yang saya buat terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu abstrak, yang merupakan ringkasan singkat dan padat mengenai sejarah konferensi Stockholm. Kemudian yang kedua, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Yang ketiga, metode. Metode merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk menulis artikel ini. Adapun metode yang saya gunakan yaitu metode histori atau metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan seperti pengumpulan sumber-sumber sejarah atau heuristik, penilaian kritis sumber atau verifikasi, penafsiran fakta-fakta atau interpretasi, dan penulisan atau historiografi. Bagian selanjutnya, yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan yang berisi uraian konferensi Stockholm serta Undang-Undang Lingkungan Hidup Indonesia. Bagian yang kelima, yaitu kesimpulan yang berisi ringkasan dari hasil penelitian. Dan yang keenam, yaitu daftar pustaka yang berisi sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Isi artikel yang saya buat yaitu pertama, mengenai sejarah konferensi Stockholm tahun 1972. Awal pembangunan berkelanjutan
pada dasarnya ditujukan untuk melakukan pemerataan pembangunan antar generasi yang hidup di masa kini maupun yang masa akan datang. Pada awalnya, konferensi Stockholm ini diusulkan oleh pemerintah negara Swedia guna mencari solusi bersama terhadap permasalahan lingkungan hidup manusia. Usulan tersebut dituliskan melalui surat formal tertanggal 20 Mei tahun 1968 dan diserahkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Usulan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dengan dibantu dengan Sekretaris Jenderal PBB. Sekretaris Jenderal PBB kemudian membuat dan menyiapkan laporan yang berisi uraian program kerja yang relevan dengan isu permasalahan lingkungan hidup manusia. Pada pertengahan tahun 1968, laporan tersebut diserahkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial agar ditinjau serta direvisi kembali untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Majelis Umum PBB. Pada sidang ke-23 PBB, Majelis Umum mempertimbangkan usulan mengenai bahasan masalah-masalah lingkungan hidup manusia. Akhirnya, pada tanggal 3 Desember tahun 1968, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengadakan sebuah konferensi mengenai lingkungan hidup manusia. Setelah melalui persiapan yang begitu panjang, akhirnya konferensi internasional yang membahas mengenai isu lingkungan hidup diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni tahun 1972, tepatnya di daerah Stockholm, Swedia. Konferensi Stockholm sendiri dihadiri oleh 113 perwakilan negara serta puluhan peninjau. Adapun hasil dari konferensi Stockholm ini adalah pembentukan kelompok kerja deklarasi lingkungan manusia serta 3 komite utama yang nantinya mempelajari serta mengimplementasikan 6 poin, yaitu perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia untuk kualitas lingkungan, aspek pendidikan informasi serta sosial dan budaya dari kualitas lingkungan, aspek lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan dan lingkungan hidup, identifikasi dan pengendalian polutan yang berpengaruh pada dunia internasional, serta bagaimana implikasi organisasi internasional ini dari proposal yang telah dibuat. Kemudian dalam sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang ke-27 menetapkan bahwa tanggal 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day untuk yang diperingati oleh seluruh negara di dunia. Pembahasan yang selanjutnya di dalam isi artikel saya yaitu implikasi konferensi Stockholm terhadap pembentukan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir dalam konferensi Stockholm dengan mengirimkan Profesor Dr. Emil Salim sebagai perwakilannya. Indonesia menjadikan hasil konferensi Stockholm ini sebagai referensi dalam membentuk undang-undang lingkungan hidup. Pembahasan aspek hukum mengenai lingkungan hidup manusia diusulkan oleh Mohtar Kusumaatmadja. Setelah itu, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atas dasar keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 1972. Tepatnya disahkan pada tanggal 17 Oktober tahun 1972. Keputusan tersebut berisi tentang pembentukan panitia perumus dan bagaimana rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup ke depannya. Dalam perkembangan selanjutnya, akhirnya Indonesia memutuskan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang isinya mengenai ketentuan-ketentuan pengelolaan lingkungan hayati atau yang biasa disebut dengan UU LH 1982. UU LH ini merupakan produk hukum pertama Indonesia mengenai lingkungan hidup. Untuk mendukung berjalannya upaya penegakan hukum tersebut, maka dibentuklah sebuah kementerian baru, yaitu Menteri Negara Urusan Lingkungan Hayati dengan Profesor Dr. Emil Salim sebagai menteri pertamanya. Beliau berhasil menetapkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup
dan dituangkan ke dalam bentuk undang-undang yang disahkan pada tahun 1982. Undang-Undang Lingkungan Hidup di tahun 1982 ini menjadi cikal bakal dari aturan lingkungan hidup di Indonesia di tingkat nasional. Namun, sayangnya undang-undang ini ternyata hanya berlaku selama 11 tahun saja, karena pemerhati lingkungan menilai dan berpendapat bahwa aturan ini tidak mampu berjalan dengan efektif dan efisien. Sejak Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 ini disahkan, ternyata kualitas lingkungan hidup di Indonesia tidak berjalan atau tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Malah justru sebaliknya timbul berbagai masalah baru mengenai lingkungan yang tidak dapat dipecahkan dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan terkait Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982. Hingga akhirnya pemerintah menetapkan aturan baru atau undang-undang baru yang diharapkan dapat menjadi pedoman, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan perundang-perundangan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika semua masyarakat dan pemangku kepentingan dapat bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah maraknya isu kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan dari isi artikel yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Konferensi Stockholm tahun 1972 merupakan konferensi pertama di tingkat internasional yang membahas mengenai lingkungan hidup. Konferensi ini dihadiri oleh 113 perwakilan negara-negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Konferensi Stockholm menjadi gerbang kerjasama antara negara maju dan negara berkembang untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi. Hasil dari konferensi Stockholm dijadikan referensi untuk membuat hukum lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang lingkungan hidup dapat berfungsi secara efektif jika semua masyarakat dan pemangku kepentingan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah maraknya isu kerusakan lingkungan akibat dari perbuatan manusia yang tidak mampu bertanggung jawab. Pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai jurnal yang dituju untuk mempublikasikan artikel dengan judul Konferensi Stockholm tahun 1972, Gerbang Dialog Pertama mengenai isu lingkungan hidup di kancah internasional. Jadi jurnal yang akan saya tuju yaitu Jurnal Sajarotun, yang merupakan jurnal sejarah dan pembelajaran sejarah yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Flores. Sebelumnya saya juga sudah pernah menerbitkan artikel di jurnal ini. Artikel yang berjudul Konferensi Stockholm tahun 1972, Gerbang Dialog Pertama mengenai isu lingkungan hidup di kancah internasional ini sudah pada tahapan submission dan sedang menunggu respon dari pihak jurnal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.